Kalau Anda melihat masalah dengan kacamata kita sendiri, kita akan jadi lemah. Kita akan takut, kita akan ragu, dan kita akan ragu kuasa Tuhan. Itu sebabnya jangan melihat dengan cara pandang manusia. Makna aku ibadah hari ini bukan hanya 10 tahun, 20 tahun ini, tetapi kita sedang mengerjakan hal-hal yang kekal dalam hidup kita. Kenapa? Kalau kita beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, engkau sedang mengerjakan sesuatu untuk masa depan, hal-hal yang kekal yang tidak kelihatan. Hari ini Anda rajin beribadah, tetapi dampaknya nanti pada generasimu yang akan datang. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan ini, Yohanes 20 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama ayat ini Bapak Ibu, Yohanes 20 ayat 29, 1, 2, 3, ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu perhatikan. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Katakan amin. Melalui pembacaan ini Bapak Ibu, saya memberikan judul firman Tuhan ini, percaya walau tidak melihat. Katakan sama-sama, percaya walau tidak melihat. 1, 2, 3, iya. Percaya walau tidak melihat. Bapak Ibu Saudara, mempercayai yang kelihatan itu gampang. Semua yang kelihatan itu gampang kita mempercayai. Tetapi kalau dikatakan percaya terhadap yang tidak kelihatan, itu mustahil. Bagaimana mungkin kita percaya sesuatu yang tidak kita lihat? Nah, antara melihat ya dan mendengar ya, yang mana lebih gampang kita percayai? Apakah yang kita lihat atau yang kita dengar? Pasti yang kita percaya dengan mudah yang kita lihat. Tetapi ada Alkitab berkata bahwa iman itu tidak timbul dari apa yang kita lihat. Justru iman itu timbul dari apa yang kita dengar. Saya ngerti? Percaya itu muncul bukan karena dilihat. Manusia kita memang percaya kalau melihat. Tapi iman timbul bukan karena melihat. Sebaliknya, tetapi timbul karena apa? Kita dengar. Coba baca dulu Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Kita baca sama-sama ayat ini. Roma 10 ayat 17. Sudah dapat? Kita baca. 1, 2, 3, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini Bapak Ibu jelas kita melihat bahwa iman justru timbul bukan karena melihat. Kalau tadi saya tanya mana lebih Bapak Ibu percaya, yang dilihat atau yang didengar? Maka semua berkata yang dilihat. Itu manusiawi.
Itulah saya dan saudara, kita lebih gampang percaya yang dilihat. Tapi iman tidak ada ketika kita hanya mempercayai apa yang kita lihat. Iman itu timbul, iman itu muncul ketika kita mempercayai apa yang didengar. Kan bertolak belakang. Seharusnya kita mempercayai apa yang kita lihat, tetapi enggak iman di situ. Dalam Alkitab seringkali Yesus mengadakan banyak mujizat. Mujizat dilakukan oleh Yesus sering bertolak belakang dengan akal dan pikiran manusia. Ya. Seringkali saudaraku bertentangan dengan logika kita. Bagaimana mungkin Petrus diajak, ayo turun dari perahu, berjalanlah di atas air. Ketika Yesus menantang Petrus, ayo, waktu dilihat dari jauh kan, itu hantu, kata murid-murid. Tapi begitu ia dekat, Petrus berseru dan berkata, engkaukah itu Tuhan? Yesus berkata, ya. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, jika engkau itu guru, maka suruhlah aku berjalan di atas air. Ketika ia menurunkan kakinya, saudaraku, itu adalah langkah iman. Ketika ia bertindak, itu adalah iman. Dia mempercayai, walaupun apa yang dia lihat itu tidak mungkin. Jadi saya katakan begini, iman itu sebenarnya adalah sesuatu bukan yang dilihat, tetapi apa yang didengar. Nanti kita akan coba lihat, ya, bahwa antara mendengar dan dilihat itu berbeda. Ya, berbeda. Waktu ia melangkahkan kaki, 1 langkah, 2 langkah, imannya muncul. Tapi ketika ia merasa tiupan angin, nah ketika ada angin, bukan angin deras, bukan angin kencang, bukan angin sakal, tetapi angin sepoi-sepoi. Angin yang lembut, saudaraku. Ketika ia merasa tiupan angin. Kalau ditiup, saudaraku, bukan kencang itu, tiupan angin. Ketika ia merasa ada tiupan angin, ragu dia. Takut dia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tenggelam. Waktu dia tenggelam, ia baru berseru kepada Tuhan, tolonglah aku. Lalu Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya. Bapak Ibu, mudah-mudahan sepanjang tahun ini kita belajar mengenai percaya yang sungguh-sungguh. Karena tidak sedikit orang Kristen sebenarnya belum percaya sama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang kami jumpai, bukan jemaat di sini. Tetapi dalam cerita saudaraku, dia memang Kristen, tetapi tidak lepas juga dari perdukunan. Ia orang Kristen, tapi dukun juga tidak lepas. Kalau Anda sudah pergi ke dukun, itu artinya Anda meragukan kuasa Tuhan. Sementara Tuhan sudah berkata, kalau kamu datang kepadaku, apa yang kamu minta kamu akan diberi. Asal kamu percaya. Imanmu menyelamatkan, imanmu menyembuhkan, imanmu akan menolong kau, imanmu akan memberikan sesuatu kepada saudara. Iman. Jadi antara yang didengar dengan yang dilihat seringkali berbeda. Nah, apakah saudara lebih banyak percaya yang dilihat atau percaya yang didengar? Ini pertanyaan. Kalau kita lebih banyak percaya yang dilihat, sebenarnya enggak ada iman di situ. Lihat dulu dong, baru percaya. Itulah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Khususnya kalau saudara baca dalam pembacaan Yohanes tadi, itu mengenai Thomas. Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lubang paku di tangannya, aku sama sekali tidak percaya. Makanya Yesus berkata,
Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat akunya, baru kamu percaya. Karena engkau sudah melihatnya. Lihat tanganku, kata Yesus. Cucukkan jarimu di dalam lubang paku. Karena ia sudah melihat itu, dia langsung malu, Bapak Ibu. Dan dia berkata, aku percaya. Yesus membantah perkataan Thomas itu dan berkata, ya karena engkau melihat aku maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak percaya, yang tidak melihat namun percaya. Sejauh ini lebih banyak kita melihat dulu baru percaya. Kita melihat dulu ada wujudnya. Kita mau hitung-hitungan, saudaraku, ada enggak ya? Bisa enggak ya? Saudara, tadi pagi saya dapat sesuatu. Ini belum lama kejadiannya. Beberapa waktu yang lalu ada informasi bahwa kami akan kumpul hamba-hamba Tuhan khususnya yang dipercayakan di komisi pusat. Nah sekarang ini kan saya ada di komisi pusat. Jadi mereka sudah atur waktu, nanti hari Selasa ini kita akan rapat koordinasi di Manado, Bapak Ibu. Ya, di Manado. Beberapa hari ini semuanya sudah hubungi, coba melalui WA, bagaimana Pak Loli, bagaimana? Saya bilang, aduh tunggu dulu, belum lagi. Bahkan beberapa hari yang lalu saya sudah WA Pak Ketua, saya bilang mohon maaf Ketua, saya kayaknya nggak bisa hadir. Semua teman-teman komisi pusat yang ada dari Sumatera Utara juga tidak hadir. Kami hanya 3 orang ya dari Sumatera Utara. 3 orang itu. 2 orang, 3-tiganya sudah mengundurkan diri. Kenapa? Tiketnya mahal sekali. 3.500.000. Wah. Saudara, tapi tadi pagi saya coba cek-cek, selesai doa. Kebetulan doa, Ibu Gembala berdoa, ampuni kami Tuhan yang kurang percaya. Itu doanya tadi pagi. Ampuni kami kalau kami kurang percaya. Ini kayaknya ini doanya untuk saya pikir. Wah, saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan, pasti Tuhan buka jalan. Kami berdoa berdua, sesudah berdoa, udah baca Alkitab. Saya bilang sama Ibu Gembala, ya kita berdoa. Nah saya lihat, cek saudaraku, cek tiket saudara. Wow, untuk tiket besok itu saudaraku paling rendah. Sekian. Selisih dengan hari ini dan hari-hari sebelumnya 1 juta lebih. Wow. Ya kalau 3,5 kemarin berarti 1 juta kurang. Saudara, langsung saya bilang, ini pasti Tuhan buka jalan. Saya booking Bapak Ibu, langsung saya booking. Karena ini penting juga, ini adalah pertemuan pertama seluruh Indonesia. Ya. Dan akhirnya puji Tuhan, saya bilang gimana bayarnya? Korek, saudaraku. Akhirnya saudaraku saya bilang, coba cari lagi sampai anak-anak. Saya bilang ayo kumpul semua. Ya yang sisa-sisa ayo. Kalau ada nanti, kalau pas uangnya, saya bilang itu pasti Tuhan kehendaki. Saudaraku hitung. Pas Bapak Ibu. Akhirnya saya bilang sama Ibu Gembala, ini pasti bolak-balik saya ke sini tadi. Wah, kalau Tuhan kehendaki pasti Tuhan adakan. Kalau Tuhan kehendaki. Karena pendaftaran sebenarnya sudah selesai hari tanggal 13 kemarin. Sudah ditutup pendaftaran. Ibu Gembala katakan, coba cek dulu bisa nggak diterima kalau berangkat besok. Karena kalau berangkat besok baru sampai hari Rabu, hari Selasa. 1 hari 1 malam. Ya, apalagi 2 kali transit Jakarta, kemudian transit
Ujung Pandang, ya Makassar, baru nanti ke Sulawesi Utara. Waduh, lama di jalan. Saya hitung-hitung ada 27 jam, lebih dari 1 hari 1 malam kayaknya itu ya kemarin. Nah saudaraku, puji Tuhan yang tidak pernah terpikir. Saya udah putus asa, saya sudah katakan bahwa udahlah saya gak usah ikut. Udah gak perlu lagi ikut. Tapi saudaraku, saya percaya kalau Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada satupun yang bisa menutup. Katakan amin. Ya. Iman karena mendengar. Dari mana muncul iman tadi? Dari doa tadi, firman Tuhan itu kan, ampuni kami yang kurang percaya. Ketika kita tidak beriman, sebenarnya itu adalah dosa. Coba kita lihat. Kalau mungkin saudara berkata, mana mungkinlah dosa itu. Masa dikatakan tidak beriman dosa? Ya. Coba buka di dalam Roma 14 ayat 23. Oke ya. Saya baca, perhatikan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Nah mulai dan segala sesuatu. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah apa? Makan aja saudaraku, bimbang. Ragu-ragu. Ya, apalagi kalau berdoa tanpa iman. Itu dosa. Saya berpikir-pikir juga, jangan-jangan selama ini kami berdoa tetapi bukan berdasarkan iman. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan, terlebih juga kita doakan. Kalau itu tidak berdasarkan iman, kita udah menimbun dosa dalam hidup kita. Camkan ini. Bapak Ibu ini ngeri juga ya ketika saya membaca ayat ini. Segala sesuatu berarti tidak dibatasi, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Yang masih pakai hitung-hitungan, itu adalah dosa. Ketika kita mau berdoa tidak berdasarkan iman, itu juga dosa. Saya berkata bahwa jangan-jangan banyak doa yang kita sampaikan itu hanya karena keinginan kita, tapi bukan berdasarkan iman. Itulah yang membuat kita berdosa. Ada lagi ayat yang mengatakan, coba kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 17. Ya. Coba kita baca ya, percaya. Roma 1:17, 1, 2, 3 ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu hidup oleh iman, hidup oleh percaya. Bukan karena melihat, tapi karena iman. Beriman, percaya saja. Walaupun tidak melihat, walaupun tidak tahu, tapi yakin, percaya saja saudaraku. Ya. Orang benar itu hidup oleh iman. Kalau orang berdosa hidup oleh karena melihat. Lihat dulu. Ini ujian benar bagi kita. Kadang-kadang iman itu percaya kita juga diuji. Nanti saya akan sampaikan dalam sesi-sesi berikutnya. Dalam percaya kita juga ada ujian. Bahkan dalam beberapa waktu nanti ada juga namanya iman itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi harus bertindak. Ya. Ada banyak hal orang, bahkan banyak orang Kristen, mereka mengaku-ngaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, tapi mereka sebenarnya tidak punya iman. Berani bertindak. Haleluya. Amin.
Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kenapa dikatakan melihat dulu? Mempercayai yang kelihatan itu wajar memang. Orang yang percaya walau tidak melihat, itu disebut orang yang melihat yang tidak terlihat. Bisa enggak melihat yang tidak terlihat? Kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Itu namanya, apa itu namanya? Kalau orang dunia tembus pandang. Melihat dari yang tidak kelihatan. Di balik ini ada benteng, ada penghalang. Dan mata kita, saudaraku, terkadang terhalang melihat karya Tuhan yang besar di depan kita. Memprediksi hal-hal yang menakutkan di tahun ini. Tahun ini sering orang berkata tahun ini tahun ketakutan, tahun gelap. Itu prediksi manusia. Mereka melihat secara kasat mata. Dari ukuran mungkin mereka sudah pakai ilmu pengetahuan mengukurnya. Oh nanti kalau begini Indonesia pasti akan susah. Ekonomi begini ya. Tapi bagi orang percaya, bagi orang Kristen, jangan lihat prediksi itu. Lihat di balik yang tidak kelihatan itu ada sesuatu, ada tangan Tuhan di sana, ada pertolongan Tuhan di sana, ada pembelaan Tuhan di sana. Amin. Kenapa? Kita melihat dari yang tidak kelihatan. Manusia kita memang semakin lama semakin lemah dan sangat dipengaruhi oleh panca indera. Apa yang dilihat, itulah dia. Tapi saudaraku, manusia batinia kita, manusia rohani kita, itu tidak dipengaruhi oleh panca indera, oleh apa yang dilihat, apa yang dirasa. Enggak, itu dipengaruhi oleh hal-hal yang dikerjakan oleh roh di dalam hidup kita. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mempercayai yang tidak kelihatan? Saya beberapa ayat coba saya sampaikan kepada kita. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa bagaimana kita bisa mempercayai yang tidak kelihatan. Yang pertama saudaraku adalah melihat dari kacamata atau melihat dari cara pandang Tuhan. Bilang sama-sama, melihat dari cara pandang Tuhan. 1, 2, 3 ya. Melihat dari cara pandang Tuhan. Cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan itu berbeda. Cara pandang kita sering kita terbatas. Segininya yang bisa kita lihat. Menurut ilmu pengetahuan saudaraku, manusia itu hanya mampu melihat dengan jarak yang sangat terbatas. Itu paling itu bisa tembus sampai 5 kilometer. Itu pun sudah gak bisa lagi jelas. 5 kilometer masih bisa dia lihat. 5 kilometer sekitar kalau kita lihat Gunung Sibaya atau Gunung Sinabung itu udah berapa ya. Tapi itu pun sudah gak jelas lagi. Itu sebenarnya hanya menurut ukuran jarak pandang. Tapi kalau untuk melihat lebih jelas saudaraku itu paling jauh itu 10-20 meter bisa jelas kita melihatnya. Tapi kalau udah lewat itu nggak bisa lagi, bayangan semuanya. Terbatas oleh karena kemampuan melihat kita. Ya. Cara pandang Allah itu berbeda. Ia bisa menembus sampai kepada bertahun-tahun cahaya. Ya. Kecepatan cahaya. Bisa ditembus seluruh dunia. Bayangkan Bapak Ibu, dunia ini, bumi ini masih kecil. Ya, di pemandangan Allah.
Kalau saya lihat di planet galaksi itu, saudaraku, ada bumi itu termasuk planet yang kecil. Nah, kita ada di dalam bumi ini aja, saudaraku, udah mau menuju ke Pulau Jawa saja udah berapa kilometer. Ya. Kalau kita berangkat ke Israel dari Jakarta itu sampai Muscat namanya, ya, itu 8 jam naik pesawat, 8 jam di atas pesawat. Dari sana baru pergi ke Kairo, itu 3 jam. Jadi antara Indonesia sampai Kairo 8 tambah 3 berapa jam? 11 jam naik pesawat. 11 jam naik pesawat. Itu masih belum hanya antar 2 benua, Asia dan Afrika. Itu masih pendek. Belum lagi kalau kita pergi ke Amerika, itu berapa puluh jam lagi baru tembus ke sana. Itu masih dunia, itu masih bumi. Apalagi kalau berputar mengelilingi bumi ini. Saya nggak tahu berapa jam perjalanan kalau keliling dunia dalam waktu yang tidak berhenti. Itu mungkin udah puluhan jam. Artinya begini, saya membawa Bapak Ibu memahami bahwa manusia kita sangat terbatas. Tapi bagi Allah, dari ujung bumi sana bisa dia lihat sampai di ujung bumi sana. Dalam waktu yang sama. Sekarang ini matahari mungkin ada di atas. Di balik bumi ini matahari gak kelihatan. Allah bisa tembus pandang, bisa lihat dari sini, dan dia bisa melihat di bawah bumi ini. Itulah Allah. Bumi kita kan bulat. Ya. Kalau matahari di sini gelap. Dan Allah bisa melihat ini semuanya. Itulah kemampuan Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda melihat masalah dengan kacamata kita sendiri, kita akan jadi lemah. Kita akan takut, kita akan ragu, dan kita akan ragu kuasa Tuhan. Itu sebabnya jangan melihat dengan cara pandang manusia, tapi lihat dengan cara pandang Allah. Bagaimana cara pandang Allah, Bapak Ibu? Ya, cara pandang Allah itu, ia tidak pernah takut dan tidak pernah bimbang. Bahkan apa yang dia janjikan itu pasti digenapi. Ada satu contoh. Ketika, coba baca dalam Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13. Kejadian 13 ayat 10. Kejadian 13 ayat 10. Mari kita lihat ini. Ya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Lalu Lot melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Terus seperti taman Tuhan. Terus hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan, perhatikan. Kisahnya begini. Kalau saudara baca ayat sebelumnya. Abraham dan Lot ini paman dan keponakan. Sama seperti saya umpamanya dengan anak abang saya. Jadi Lot ini anak abangnya si Abraham. Jadi mereka sama-sama berangkat. Waktu mereka sudah banyak ternak, banyak gembalanya juga berkelahi. Akhirnya mereka berkata, udahlah kita pisah aja, gak usah lagi, gak bisa kita bersatu. Akhirnya Abraham berkata, oke, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kita harus berpisah, kata Abraham. Lalu saudaraku, diberi kesempatan oleh Abraham kepada Lot. Silahkan kamu pilih yang mana, ke kanan atau ke kiri. Lalu ayat ini mengatakan, Lot melayangkan pandangnya. Dilihatnya, wow, ini kayaknya menguntungkan. Makanya dikatakan melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan, ya, banyak airnya seperti taman Tuhan.
Akhirnya ia berkata, aku memilih yang ini. Dia nggak mau kalah. Lalu sebelah sini tanah berbatu-batu. Akhirnya mengalah Abraham. Oke, kalau begitu silakan ke sana. Kita pisah, aku ke sini. Ya. Bagi Lot, ia melihat lembah Yordan seperti taman Tuhan, banyak airnya. Wow, hebat, mantap ini, cocok ini. Ini pasti basah. Sementara Abraham tempatnya tanah berbatu-batu. Itulah yang sekarang ini tanah Kanaan dulu, sekarang ini Israel atau Yerusalem, Gunung Moria. Itu yang dipilih oleh Abraham. Sementara Lot memilih lembah Yordan, ada airnya. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Artinya nanti apa yang dipilih oleh Lot itu dihancurkan oleh Tuhan, dibumi hanguskan oleh Tuhan. Terkadang mata kita terbatas melihat. Kita hanya melihat saudaraku yang bagus-bagus. Oh ini cocok kayaknya, ini bagus kayaknya, ini cocok untuk saya. Hanya sebatas yang dilihat. Kenapa manusia kita terbatas melihatnya? Kalau kita memakai cara pandang melihat dengan cara manusiawi kita, maka kita bisa keliru. Tapi kalau kita melihat dengan cara pandang Tuhan, Abraham berbeda cara pandangnya. Dia melihat dengan cara pandang Tuhan. Dia lihat, udahlah, berbatu-batu sekarang, tapi nanti akan menjadi subur kalau Tuhan ada di sana. Amin. Itu makanya Bapak Ibu, kadang-kadang dalam hidup ini kita diperhadapkan kepada pilihan. Antara pandangan secara manusia, melimpah, beruntung, berhasil, cocok ini untuk saya. Tapi belum tentu itu cara pandang Tuhan. Makanya sering saya katakan, sebelum Anda mengambil keputusan, tanya Tuhan terlebih dahulu. Katakan amin. Ya. Kenapa? Supaya kita jangan melihat dengan cara pandang kita. Kita pakai cara pandang Tuhan. Kalau kita melihat dengan cara pandang kita, kita akan terbentur masalah, kita akan menghadapi persoalan, dan kita bisa jauh dari Tuhan. Lot salah melihat. Dia hanya melihat lembahnya, banyak airnya. Ini jaminan ada kehidupan di situ. Ya kan? Kemudian seperti taman Tuhan, indah. Kemarin kami ke sana, saudaraku, memang itu kota Sodom dan Gomora itu udah di bawah laut sekarang. Ada orang-orang arkeologis atau yang menggali batu-batu itu, saudaraku, mencoba meneliti. Para ahli itu, saudaraku, menemukan bahwa di bawah laut mati itu ada kota. Dan kemungkinan dalam beberapa waktu yang akan datang setelah ditemukan terowongan di dalam itu, mereka menemukan kota di bawah laut. Dan itu menurut para penemu itu adalah kota Sodom dan Gomora pada waktu itu. Hancur semuanya. Ya, puing-puing. Ada di bawah laut mati. Sudah ditemukan. Ya. Kemarin waktu kami ke sana, ada juga yang berkata, ayo kita ke sana, tapi dibatasi karena belum selesai ditemukan jalan mau ke sana. Ya. Jadi saudaraku, artinya bahwa itu taman seperti taman Tuhan, indah. Maka semua keindahan itu belum tentu datang dari Tuhan. Semua yang ada jaminan-jaminan manusia belum tentu itu datang dari Tuhan. Kemudian dikatakan seperti tanah Mesir. Tanah Mesir itu dengan kekayaannya, saudaraku. Ya, seperti taman Tuhan. Sampai ke Zoar. Melihat dengan mata jasmani. Jangan tertipu dengan penglihatan itu. Kalau kita melihat, iman kita hanya berdasarkan melihat, maka kita akan salah.
Makanya Abraham melihat dengan mata iman. Walaupun dia lihat itu, aduh batu-batu. Tapi dia melihat dengan mata iman. Akhirnya Abraham berjalan ke sana. Dan di mana kakinya berpijak, Tuhan buat berhasil. Di mana kakinya berpijak, Tuhan buat beruntung dia di sana. Hidup kita itu sebabnya, hidup kita bukan karena ada jaminan dari orang, bukan ada jaminan dari pemerintah. Kalau Anda hidup hanya karena jaminan dari manusia, maka saudara akan kecewa. Oh, dulu dijaminnya, sekarang kok enggak dijamin. Ya. Makanya jangan hidup oleh karena jaminan manusia, tapi hiduplah oleh jaminan Tuhan. Karena Tuhan menjamin apa yang tidak kita lihat, itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang percaya kepada penglihatan, biasanya itu hitung-hitungan. Untung rugi, untung rugi. Biasanya, nanti kalau saya lakukan begini, untung enggak aku enggak ya? Atau rugi aku malah? Pakai hitung-hitungan. Kemudian kalau kita hanya percaya melalui penglihatan, cenderung melihat risiko, takut. Itu makanya Petrus ketika dia lihat melangkahkan kaki, dia rasa tiupan angin. Apa yang terjadi? Dia ragu, dia takut. Akhirnya dia tenggelam. Kenapa? Karena dilihatnya. Dilihat dengan mata jasmani. Biasanya seperti itu, orang yang hanya percaya berdasarkan penglihatan, dia takut risiko yang belum diketahui. Dan yang berikut, kalau orang yang percaya berdasarkan penglihatan, cenderung melihat hanya sementara. Seperti Lot tadi, dia melihat, tapi itu apa yang dia lihat itu hanya sementara, tidak kekal. Tapi kalau kita melihat dengan cara mata Allah memandang, mata iman, maka kita akan melihat hal-hal yang kekal, hal-hal yang panjang, hal-hal yang akan datang. Ada orang, saudaraku, berkata bahwa ikut Tuhan itu supaya ada yang buat sakramen nanti kalau yang meninggal, buat sakramen nanti kalau ada yang menikah, ada yang mendoakan, ada teman saya. Banyak orang seperti itu. Jadi bergabung dengan sebuah organisasi gereja hanya karena supaya ada teman, supaya nanti kalau mati ada yang menguburkan, kalau menikah anak-anak ada yang memberkati sakramen pernikahan, atau ada nanti yang mati kalau yang dikuburkan dan lain sebagainya. Kalau itunya kita ikut ke gereja, ikut Tuhan, kita rugi besar. Tapi orang yang melihat yang tidak kelihatan, dia ikut Tuhan itu bukan hanya untuk hal-hal yang sementara itu. Itu memang bagus, itu memang penting, tapi itu hanya sementara. Tapi kita akan melihat hal-hal yang kekal. Makna aku ibadah hari ini bukan hanya 10 tahun, 20 tahun ini, tetapi kita sedang mengerjakan hal-hal yang kekal dalam hidup kita. Katakan amin. Kenapa? Kalau kita beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, engkau sedang mengerjakan sesuatu untuk masa depan, hal-hal yang kekal yang tidak kelihatan. Hari ini Anda rajin beribadah, tetapi dampaknya nanti pada generasimu yang akan datang. Kemarin saya diskusi dengan seseorang dan saya berkata begini sama bapak itu. Orang jahat dampaknya kepada keturunan ketiga dan keempat. Tapi orang baik dampaknya itu kepada beribu-ribu keturunannya. Kenapa? Sempat terlintas dalam pembicaraan kami bahwa ada nenek moyangnya ya yang berdukun dan lain sebagainya. Ya. Dampaknya memang saudaraku, kita yang berdukun dampaknya kepada keturunan kita dan keempat. Tadi saya baru dengar kesaksian di YouTube. Ada seorang masuk ke gereja, ngesot dia, lumpuh, tapi masih bisa kuat dia, mau ke gereja. Lalu ditanya, kenapa bisa begitu ya? Lalu orang yang menjauh itu berkata begini,
Itu mereka sekeluarga seperti itu. Semua satu rumah. Kalau udah lumpuh, gak bisa berdaya lagi. Lumpuh satu keluarga. Bayangkan Bapak Ibu, satu keluarga lumpuh. Lalu ditelusuri. Ditemukanlah bahwa pernah dulu nenek moyangnya, saudaraku, melakukan satu pelanggaran. Ada perjanjian dengan dukun, ada perjanjian dengan setan. Makanya hati-hati loh Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan anggap remeh ke dukun. Karena kita akan ada perjanjian dengan setan itu, bukan sama dukunnya. Dan dampaknya sampai anak cucunya, keturunan ketiga sampai keturunan keempat. Itu satu rumah mereka. Mereka mengalami sakit seperti itu. Lumpuh. Memang masih bisa, tapi dia masih tarik-tarik kakinya. Kakinya gak bisa berdaya lagi. Dibantu dia pun gak mau. Aku mau datang ke gereja sendiri katanya. Dengan berusaha dia datang ke gereja. Dia menyadari. Tapi sesudah itu dilayani dia, dilayani. Dan ditemukanlah bahwa dulu nenek moyangnya memang pernah melakukan perjanjian dengan iblis, dengan setan. Sehingga keturunannya dikutuk. Nah itu sebabnya cenderung jangan melihat dulu. Setan tidak pernah menolong saudara. Setan itu tetap mengambil tumbal. Ingat baik. Dia tidak akan menolong seseorang tanpa imbalan. Hanya Yesus yang mampu menolong kita tanpa imbalan. Tapi iblis ketika ia menolong saudara, pasti dia ambil tumbal. Dia akan menerima imbalan. Tujuannya paling tidak dia disembah. Dia diagungkan. Sering saya katakan, ini gabus ini gak ada apa-apanya. Tapi ini bisa jadi berhala. Ketika ada orang datang menyembah gabus ini, maka iblis menunggangin gabus ini. Yang tadinya ini gabus gak ada apa-apa, tetapi ketika ada orang menyembah, akhirnya iblis tunggangin. Yang disembah siapa? Iblis. Makanya begitu pulang nanti, kayaknya ada ya rasa apa-apa. Ada pertolongan. Ada orang ngasih sama opung, udah mati, mas kasih makan di dalam kamar. Dikasihlah di kamar itu. Opung, makannya opung, dalam kamar gelap-gelap. Lalu mulai diraba-raba. Udah dingin. Kalau udah dingin berarti sudah dimakan sama opung. Wah udah dingin dan dimakan sama opung. Ini adalah tipuan iblis yang menunggangin itu. Gak ada lagi itu opung. Tapi yang ada di situ adalah iblis. Ada lagi sering. Coba Bapak Ibu perhatikan. Seringkali ada orang kesurupan. Katanya roh opung masuk ke dalam dia. Lalu dia mulai berbicara seperti opung. Ingat, iblis itu menyamar. Apa Bapak Ibu? Menyamar. Iblis itu dibalik itu jangan dipercaya. Ia menyamar seperti opung. Karena dia tahu, iblis tahu bahwa ketika nanti orang itu dipakai, dimasuki, dirasuki oleh iblis, dia tahu, iblis itu kan tahu suara opung itu bagaimana. Itu bukan orang hebat. Itu adalah iblis di balik semuanya itu. Itu sebabnya Bapak Ibu hati-hati. Jangan sampai gara-gara kita, keturunan kita dikutuk oleh Tuhan. Ada keturunannya saudaraku miskin terus. Itu karena dulu pernah nenek moyang kita pernah melakukan perjanjian dengan iblis. Ada orang keturunannya saudaraku kecelakaan, dibayang-bayang maut. Ya. Ada lagi orang kawin cerai dalam rumahnya, kawin cerai. Ada yang poligami, poliandri. Kok bisa begitu? Ya itu karena dikutuk. Ada dulu pernah itu mengadakan perjanjian darah pacarnya disatukan. Ya, dibelah juga tangan pacarnya,
mereka berjanji. Akhirnya sampai mati tidak kawin-kawin. Sampai mati. Saudara, kenapa melihat dari yang kelihatan? Cenderung melihat yang sementara. Jangan pikir bahwa dukun itu memberikan pertolongan. Dukun tidak pernah menolong saudara. Dukun malah dipakai oleh iblis. Itu adalah agen-agen iblis. Saya sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu mengenai okultisme ya. Saya tidak ulang lagi. Oke. Yang kedua, tadi yang pertama lihat dengan apa? Cara pandang Allah. Yang kedua saudaraku, kita melihat dari secara mata iman. Coba kita lihat dulu Yohanes pasal 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Yuk buka sama-sama. Sama-sama. Yohanes 20 ayat 29. Sudah dapat? Ayo kita baca ya. 1, 2, 3. Ya, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Inilah namanya melihat dengan mata iman. Ayat nas kita tadi. Tidak percaya. Tidak melihat tapi percaya. Anda berdoa supaya sembuh, percaya dulu, yakin dulu, baru itu terjadi. Markus 11 ayat 24. Ayo kita baca. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Bisa minta tolong satu orang? Baca. Pemuda, saudara Kris boleh? Saya ulang-ulang baca ayat ini saudaraku dan jelaskan hal ini kepada Bapak Ibu. Karena ini adalah inti dari iman. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Ketika saudara berdoa, ketika saudara meminta, percaya dulu baru menerima. Makanya dikatakan percaya bahwa kamu telah menerima. Syarat dalam iman saudaraku adalah yakin dahulu, percaya sudah menerima walaupun belum tahu, belum ada wujudnya. Ketika kita percaya dahulu, maka baru itu terjadi. Kesembuhan, pertolongan, pengabulan doa. Kita klaim tahun ini adalah tahun pengabulan doa. Katakan amin. Di tahun ini kita semua akan banyak yang menerima jawaban doa. Haleluya. Ya, doa jodoh lah, doa apa lagi? Doa bangun rumah lah, kendaraan lah, apalagi doa selesai kuliah lah, apalagi doa kesembuhan, doa apa lagi? Rukun dalam keluarga, pemulihan keluarga, suami istri akur ya, menjadi ya, doa umpamanya suaminya datang ke gereja, istrinya datang ke gereja. Nah, tahun ini pastikan doa kita dijawab oleh Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Percaya dulu, yakin. Anggaplah suamimu ada di sampingmu hari ini dengan iman. Itulah namanya ayat ini Bapak Ibu. Kalau Anda sakit, anggaplah kayak si apa ini? Kaleb. Ya, anggaplah sakitnya sudah hilang dalam nama Yesus. Dan katakan dalam nama Yesus tidak ada lagi sakit penyakit. Saya sering sudah katakan ada orang bersaksi begini. Seorang yang belum, mohon maaf ya, ada yang belum dikaruniakan anak. Jadi satu kali ibu itu dengar firman Tuhan ini, ayat ini. Ya. Lalu ia ambil bantal, tapi jangan tiru kalau Tuhan tidak suruh ya. Ambil bantal, ditaruhnya di perutnya, diikat, kemudian dia pakai daster. Dia pergi belanja di warung di tetangga. Sehingga tetangga melihat, berapa bulan Ida? Berapa bulan? Oh, orang semua, sudah ya? Wah, kaget semua orang. Padahal itu adalah bantal. Ini jangan ditiru karena ini tidak ada ayatnya. Tapi tindakan ibu ini
menunjukkan imannya. Makanya dikatakan percaya bahwa kamu telah menerima dulu, baru itu terjadi. Percaya dulu bahwa kamu sudah ditolong, kamu sudah disembuhkan, Anda sudah menerima doa-doanya, baru terjadi. Kalau tidak percaya saudaraku, maka tidak akan terjadi. Akhirnya saudaraku, ibu itu tahun depan benar-benar dikaruniakan seorang anak sama dia. Benar terjadi. Kenapa? Orang berkata, sudah. Sudah. Padahal sampai di rumah dia buka lagi. Dia berdoa. Yang penting saudaraku, dia bertindak dengan iman. Sehingga orang berkata, sudah. Wah. Sudah ditolong oleh Tuhan. Dan akhirnya tahun depan, ya, setahun kemudian, dia dapat jawaban doa dari doanya. Ada di sini yang berdoa supaya tahun ini ada kendaraan dalam rumah, dalam keluarganya ada kendaraan. Coba angkat tangan yang mau kendaraan tahun ini. Kendaraan mobil lah, mobil. Ada, jangan tanggung-tanggung. Ini 1, 2, 3, 4. Oh, Ibu JK sudah kan? Kan sudah. Atau tambah lagi, Bu. Oke. Doanya begini. Saya ajarin. Ya, Tuhan tolonglah. Berikan kami kendaraan. Dan anggap itu kendaraan sudah ada di garasi rumah saudara. Katakan amin. Ya. Walau begitu amin, saudara lihat di garasi rumah. Belum. Tapi anggaplah bahwa sampai kepada warnanya pun saudaraku, mereknya pun saudaraku, itu jelas sekali. Kenapa? Saya pernah mempraktekkan itu. Dan apa warna itu sekarang, merek, ras itu, mobil itu adalah doa saya. Pernah saya, Tuhan tolong. Kapan saya mulai berdoa untuk mobil itu? Ketika ada di sini dulu Yosua, siapa namanya? Yosua apa ya? Yang gambar gereja dulu. Hah? Limbong ya. Yosua Limbong, mereka beli mobil. Ini ceritanya begini, mereka beli mobil, mereka bawa ke gereja. Om, tolong didoakan, sama ibunya datang. Mereka, ya saya doakan. Saudara tahu, waktu saya menghidupkan itu mobil baru, ras. Ya, waktu saya hidupkan dalam nama Yesus, langsung seperti ada niat dalam hati. Nanti juga kamu akan punya mobil seperti ini. Dan mulai dari situ, saya berdoa, Tuhan, saya ingin mobil seperti itu, seperti itu, seperti itu. Warnanya saya sudah minta sama Tuhan, silver Tuhan, silver. Dan itu bayangan, begitu kadang saya pulang dari mana-mana, saya sepertinya menganggap saya sedang membawa mobil itu, padahal enggak ada. Dan apa yang terjadi? Itu terjadi sesuai dengan iman. Itu ayatnya mengatakan ini, kalau bisa digaris bawahi ayat ini Bapak Ibu, kalau bisa ditempel di kamar saudara. Setiap saudara lihat, baca ayat ini. Apapun juga, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah, bukan kamu akan, bukan, kamu telah. Telah itu artinya sudah. Telah itu artinya sudah ada di depan kita. Percaya bahwa itu telah menerimanya. Baru koma, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Katakan amin. Itulah namanya mendoakan dengan iman. Jadi kalau hanya percaya yang dilihat, kita keliru. Percaya yang tidak kelihatan itulah. Siapa di sini rindu punya rumah baru tahun 2023? Ada? Ayo dengan iman. Angkat tangan, itu saja juga iman saudara. Amin. Jangan dipikir saudaraku, angkat tangan itu juga iman. Mengatakan amin, saya punya rindu punya rumah baru. Percayalah.
Ya. Siapa yang rindu tahun ini dia punya tambah si Ucok sama si Butet? Ada? Oh, Bapak Lydia, berarti si Ucok. Amin. Haleluya. Bertindak dengan iman. Ya, puji Tuhan. Ya, percayalah. Percaya saja. Tapi jangan ada yang tambah istri ya. Gak boleh. Ya, bercanda ya. Jadi artinya gini, percaya saja. Itulah namanya iman. Ya, yang pertama tadi lihat dengan mata atau cara pandang Allah. Yang kedua, lihat dengan mata iman. Iman, percaya saja. Yang ketiga, lihat dengan dari sisi positif. Ya. Coba saya tutup dengan ini. Bilangan 13 ayat 25. Saya akan ceritakan saja, Bapak Ibu bisa baca ayatnya. Ya, Bilangan pasal 13 ayat 25. Ceritanya begini. Ya. Musa menyuruh pengintai-pengintai. Coba intai dulu tanah Kanaan. Dia menyuruh berapa orang? Ya. 12. Nah, ayat 25 dia katakan begini. Sesudah lewat 40 hari, mereka mengintai tanah Kanaan itu 40 hari. Maka pulanglah mereka dari negeri itu. Terus ayat 26, baca. Dan langsung datang kepada Musa melapor. Mereka lapor kepada Musa, kepada Harun dan kepada bangsa Israel. Ya, mereka membawa pulang juga kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan perlihatkan sekaliannya hasil negeri itu. Coba ayat 27 terus. Mereka menceritakan kepadanya. Nah coba. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mereka membawa susu, mereka membawa anggur, ya, membawa ya madu dan lain sebagainya. Mereka langsung memperlihatkan ini hasilnya. Memang itu negeri Kanaan itu subur sekali. Itulah Israel sekarang ini. Terus ayat 28. Hanya, nah perhatikan ini. Dari sini mulai ada keraguan. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Ciutlah mulai. Kemudian kota-kotanya berkubu. Punya pertahanan. Dan sangat besar. Oh susah kita. Lalu apa lagi? Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Enak itu adalah keturunan raksasa. Biar sampai 3 meter, 4 meter. Mungkin kalau berdiri di sini sampai di atas plafon itu. Itu pada waktu itu. Orang-orang raksasa. Terus ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori dan seterusnya. Orang Kanaan diam sepanjang laut, di sepanjang tepi sungai Yordan. Terus ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Dari 12 pengintai itu ada satu yang namanya Kaleb. Kaleb Manalu. Nah gitu ya. Kaleb ngomong begini, no, tidak. Kita akan maju menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Inilah perkataan iman dari Kaleb. Terus ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana, yang 10 tadi, ngomong begini. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Kenapa? Karena mereka lebih kuat daripada kita. Mana mungkin kita ini? Ayat 32 lagi. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri itu ngeri. Yang telah kami lalui itu adalah negeri yang memakan penduduknya, ngeri. Memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33, lanjut lagi. Dan juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak,
berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang. Ciutlah. Kami ini seperti belalang. Mereka itu orang-orang raksasa. Belalang sama raksasa mana menang? Raksasa. Mereka melihat dengan mata jasmani. Memang betul ada orang raksasa di sana. Betul semua yang mereka sampaikan itu. Benar apa yang mereka sampaikan itu. Tapi itu hanya mereka sampaikan dengan kan apa yang mereka lihat dengan mata jasmani. Tapi Kaleb tidaklah seperti itu. Kaleb memandang yang lain. Dia melihat dengan mata iman. Dia berkata, jangan, tidak, kita harus maju. Ayat 34. Ada? Habis. Ayat berikutnya. Pasal berikutnya maksudnya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Dan bangsa itu menangis pada malam itu. Yang akhirnya saudaraku, saya potong cerita. Ya, 10 orang itu melihat dengan mata jasmani. Hanya 2 oranglah yang berkata, tidak, kita akan maju. Ya. Yang melihat dengan pandangan positif pasti akan menikmati hal-hal yang besar. Katakan amin. Ya. Tapi kalau engkau melihat yang negatif, bayangkan kalau dicabut undian atau voting. Siapa yang paling banyak? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Yang maju berkata hanya 2. Yang mundur berkata berapa orang? 10. Siapa yang kalah? Pasti 2 ini. Kadang-kadang juga saya berpikir yang voting-voting begini belum tentu dari Tuhan. Karena sekarang ini ada orang berkata suara terbanyak adalah suara belum tentu. Ya kan? Nah, kalau mereka cabut voting, kalahlah mereka. Tapi Kaleb dan Yosua berkata, kita harus maju, kita menang. Jangan takut terhadap perawakan mereka yang tinggi-tinggi. Jangan katakan kita ini belalang. Sebesar apapun musuh yang ada di depan kita, karena Allah yang ada di dalam kita, itulah yang berperang ganti kita. Dan saudaraku, saya percaya hari ini juga. Percaya, jangan melihat besarnya tantangan di tahun ini. Jangan lihat besarnya masalah yang Anda hadapi di tahun ini. Lihat, ada Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, apabila aku di dalammu, engkau ada di dalamku, minta apa saja. Anda mau minta apa, kata Tuhan? Yang penting saudaraku, Anda benar-benar hidup di dalam firman. Dan firman itu benar-benar ada di dalam hidup saudara. Makanya jadikan itu firman menjadi gaya hidup saudara setiap hari. Ngomong firman, bicara firman, berpikir firman. Apa saja firman Tuhan, firman Tuhan. Maka saya percaya Anda akan melihat hal-hal yang besar dalam hidup saudara. Haleluya. Jangan lihat perawakan mereka yang tinggi-tinggi. Jangan lihat nilai jual hari-hari ini semakin tinggi. Harga minyak semakin tinggi. Apalagi mungkin saudara ketakutan terhadap sekolah anak-anak saudara dan lain sebagainya. Tapi percaya bahwa Tuhan lebih besar. Itu yang sanggup menolong saudara ke depan ini. Mari kita berdiri semua. Kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan.